So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iQOO 11, HP dengan Snapdragon 8 Gen 2 pertama yang hadir di Indonesia. Yap, chipset baru dengan brand baru juga. Sebenarnya iQOO tuh bisa dibilang brand yang udah lama ya, tapi buat pasar Indonesia ini bisa dibilang baru. Buat ukuran brand baru di pasar Indonesia, iQOO 11 ini termasuk berani dengan ngehadirin smartphone yang harganya itu langsung 10 jutaan. Ya, tahu sendiri kalau pasar Indonesia tuh banyak banget kaum mendang-mending yang rata-rata orangnya juga beli HP di rentang harga 1 sampai 3 jutaan. Jarang banget orang nge-spend uang buat beli HP sampai 10 juta ke atas. Paling yang berani ngeluarin duit segitu itu antara geek sama gadget atau banyak duitnya. Ya, aku cukup apresiasi sih langkah iQOO ya yang bikin persaingan HP flagship itu makin rame. Makin banyak pilihan juga buat yang emang udah suntuk sama brand-brand yang udah ada. Buat desain sebenarnya sih bisa dibilang special edition ya, terutama warna putih yang kita bahas sekarang ini. iQOO sendiri ini berkolaborasi sama M Motorsports yang merupakan divisi dari brand BMW yang difokusin ke dunia balap. iQOO juga udah dari dulu dikenal kalau ini adalah HP gamingnya Vivo. Kalau Asus kan punya ROG Phone tuh sebagai brand gamingnya. Terus Xiaomi punya Black Shark. Nah, kalau Vivo ini punya iQOO buat jagoannya ngelawan HP-HP yang mentingin performa. Ya kalau dilihat dari desain sih emang nggak gaming-gaming banget ya. Desain kayak gini sih masih bisa diterima banyak orang, nggak kayak ROG Phone yang kesannya itu gaming banget. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan IR blaster. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara di bagian bawah ada SIM tray yang jenisnya dual slot SIM, terus ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, dimana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Kalau buat layar, ini ada layar yang pakai panel I6 AMOLED 6,78 inci, resolusinya 2K, punya 1 miliar warna, support HDR10+, dan punya kecerahan yang bisa di-peak sampai 1800 nits. Super terang ya. Buat refresh rate juga ini udah tinggi banget di 144 Hz, meski masih kalah jika dibanding ROG 6 yang bisa sampai 165 Hz. Tapi buat penggunaan normal, mata yang nggak bakal bisa ngebedain kok, mana yang 144, mana yang 165 Hz. Keduanya sama-sama mulus buat dipakai. Kualitas layarnya ini mantep banget buat ukuran HP yang fokusnya ke performa. Ya penting lah, soalnya layar yang bagus juga jadi kepuasan tersendiri ketika lagi dipakai ngegame. Overall buat harian ini udah mantep banget. Aku pakai di luar ruangan juga puas sama kecerahan layarnya yang bener-bener terang buat dipakai. Lanjut, kalau performanya smartphone ini kayak yang udah aku kasih tahu di awal, kalau ini tuh pakai mesin atau SoC dari Snapdragon 8 Gen 2. Fix ini adalah device smartphone paling kenceng yang ada di Indonesia, paling nggak sampai saat video ini dibuat. Buat RAM ini kapasitasnya 16 GB yang gede banget, dan ini bisa ditambah juga extended RAM up to 8 GB yang otomatis nyala. Buat storage ini 256 GB, cukup banget ya buat nyimpenin banyak aplikasi atau foto yang jumlahnya ribuan atau video yang jumlahnya banyak sekalipun. Buat sistem operasi ini pakainya Vantage OS 13 berbasis Android 13 ya, yang udah paling baru. Kelas flagship mah harus update, nggak boleh ketinggalan. Buat performanya dipakai harian ini udah aman dan nyaman ya buat mainin game-game kelas ringan sampai yang berat sekalipun ini juga nggak masalah. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan grafik ultra dan refresh rate yang sayangnya ini masih tinggi aja nih. Ini murni belum dibuka aja ya settingannya sama developer, aslinya mah mampu banget. Buat main ya udah, ini 60 fps rata didapat di sini dan pengalaman mainnya udah enak. Terus lanjut buat PUBG Mobile ini baru rata kanan. Dari smooth 90 fps, HDR Extreme sampai Ultra HD frame rate ultra bisa kita dapat di sini. Selama main juga performanya enak banget buat dipakai main berjam-jam. Ditambah gyroscope-nya udah pasti hardware ya yang dipakai main bikin tambah enak. Lanjut, kalau buat mainin Genshin Impact ini kita bisa pakai settingan lowest dan bisa dapetin FPS yang stabil banget di 60 fps. Terus pas diubah ke highest, ini frame rate turun dikit dengan rata-rata ada di 55 fps. Tapi buat settingan tinggi sih ini udah bener-bener enak ya, dan ini tanpa fan coolernya. Oh ya, by the way, buat di paket pembeliannya, kalau kalian PO, kalian juga dapat fan cooler yang bisa dipakai biar mainnya makin enak. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh. Buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, TikTok, dan IG selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Genshin Impact di lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 24%. Kalau buat chargingnya ini ada di 120 watt flash charge, yang kalau dari namanya ini Vivo banget ya, flash charge.
Ngisi dari 0 sampai penuh ini cuma butuh waktu 20 menitan aja. Benar-benar ngebut. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera ini ada 3 di bagian belakang. Ada kamera utama 50 megapiksel OIS, kamera optikal 2x13 megapiksel, dan ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Sementara buat yang di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel. Buat hasilnya ini cakep kalau kita nggak ngebandingin sama HP yang harganya sama ya. Ya 11-12 sama ROG Phone 6 yang cakep tapi levelnya bukan kamera flagship. Dynamic range ini bagus, cukup luas, detailnya oke dan saturasinya agak sedikit lebih tinggi dari objek aslinya. Ya sisa hasilnya bisa kalian cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari iQOO 11 direkam pakai resolusi 1080 30 fps. Lagi di kawasan Monas ya. Mumpung ada waktu luang sekalian ngetes perekamannya. Ini kita bisa pindah ke ultrawide. Terus kita bakal coba ke 2 kali optikalnya. Nah, ini dia. Ini optikal 2 kali. Balik ke utama. Kayak gini. Sekarang 1080 60 fps hasilnya seperti ini, dan ini udah nggak bisa pindah-pindah kamera ya. Jadi kalau mau dipindah emang harus dimatiin dulu perekamannya. Sekarang pakai 4K 30 hasilnya kayak gini, nggak bisa ultrawide. Cuma kalau optikalnya yang 2 kali, nggak tahu ya ini pakai kamera optikalnya atau kamera utama yang cuma di zoom digital. Kayaknya nggak bisa pindah-pindah lensa deh. Dan ini 4K 60 fps hasilnya kayak gini. Oke, kita bakal jalan ke sana. Oke, ini contoh perekaman bokeh video. Ini cuma bisa di 1080 30. Hasilnya kayak gini. Kanan kiri bakalan ngeblur. Gimana menurut kalian buat kualitasnya? Coba komen di bawah. Di 1080 60 ada mode stabilisasi ultra, hasilnya bakalan lebih stabil pastinya, cuma ya bakalan lebih nge-crop. Kayak gini kurang lebih kalau dipakai jalan. Sekarang kita bakal coba pakai lari. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini kamera depan dari iQOO 11, resolusinya sayangnya maksimal cuma 1080 30. Gimana menurut kalian? Coba komen. Kamera depan ternyata juga bisa bokeh video. Cuma di resolusi 1080p aja ya buat kamera depan. Hasilnya kayak gini, belakangnya ngeblur. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya iQOO 11 ini patut buat diwaspadain ya. Kalau dari penjualan kemarin aja itu kerasa laku keras. Aku rasa sih strategi mereka dengan ngurangin harga dan kasih bonus itu berhasil banget buat narik minat konsumen buat lirik brand baru. Ya buat yang belum beli dan kepengen beli, aku sih cukup rekomenin HP ini ya. Di harga 10 jutanya ini bener-bener menarik banget buat dicoba. Atau kalau kalian mau beli second dari Kuliah Sore bisa klik link aja yang ada di bawah. Siapa tahu cocok ya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.